Anda kembali menyaksikan laporan 8 pagi Garuda TV. Pemirsa, masa kampanye Pilkada serentak akan dimulai pada Rabu 25 September 2024 besok. Sehari sebelum dimulainya masa kampanye, KPU DKI Jakarta akan menggelar deklarasi kampanye damai di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Deklarasi kampanye damai dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan kampanye Pilkada 2024 dengan aman. Deklarasi ini digelar pada tanggal 24 September 2024 di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Deklarasi ini nantinya dihadiri oleh 3 paslon gubernur dan calon wakil gubernur. Ketiga paslon tersebut adalah Pramono Anung Rano Karno, Ridwan Kamil Suswono, dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Pelaksanaan kampanye sendiri dimulai pada tanggal 25 September sampai 23 November 2024. Untuk sebelum kita mulai masa kampanye, besok tanggal 24-nya kita akan melakukan deklarasi kampanye damai. Jadi nanti akan dihadiri oleh semua paslon, sama-sama kita berkomitmen untuk melaksanakan kampanye di DKI Jakarta dengan aman dan kondusif. Kemudian nanti ketika masuk masa kampanye ada beberapa metode kampanye yang bisa dilakukan oleh para paslon, antara lain misalnya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, kemudian penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan juga debat. Lalu juga ada kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Jadi ada beberapa metode kampanye yang bisa dilakukan, diantaranya hal tersebut. Lalu juga ada beberapa yang sifatnya kami akomodir, seperti misalnya debat, kemudian juga pemasangan APK dan bahan kampanye. Yang semuanya itu nanti akan dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta telah melakukan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk Pilgub Jakarta 2024. Ridwan Kamil Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun Kunwardana nomor urut 2, dan Pramono Anung Rano Karno mendapat nomor 3. Pengundian nomor urut digelar di kantor KPUD Jakarta, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Pengundian nomor urut dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dipimpin oleh Ketua KPUD Jakarta, Wahyu Dinata. Pengundian nomor urut dihadiri oleh ketiga paslon gubernur dan calon wakil gubernur, serta pimpinan dan jajaran partai politik pengusung. Selain itu, hadir pula Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, dan tokoh-tokoh terkait lainnya. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang diusung gabungan Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES, Ridwan Kamil Suswono mendapat nomor urut 1 di Pilkada Jakarta 2024. Sementara Dharma Pongrekun Kunwardana mendapat nomor urut 2 dan Pramono Anung Rano Karno mendapat nomor 3. Para pendukung RK Suswono atau Rido langsung berteriak satu putaran setelah mendapatkan nomor urut. RK berharap proses kontestasi Pilkada Jakarta 2024 bisa berlangsung dengan damai dan ceria. RK juga mengingatkan kepada pendukung agar tidak melakukan politik uang dalam proses-proses pemenangan. Rekan membeli kado isinya sepatu, belinya di Pasar Baru, juga di stasiun kota. Pasangan Rido alhamdulillah dapat nomor 1 menuju Jakarta Baru pilihan warga Jakarta. Jadi alhamdulillah karena semangat kita satu putaran, dari kemarin kita sebenarnya berharap nomor 1. Slogan kita sementara kan kemarin menang-menang sekali putaran, takut nggak nomor 1 kan. Tapi sekarang alhamdulillah, jadi nanti slogannya menang-menang-menang satu putaran. Demikian laporan Nurmalita Anwar, Muhammad Jamaluddin, Garuda TV. Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta telah melakukan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk Pilgub Jakarta 2024. Selanjutnya para paslon akan mengikuti proses kampanye dan debat. Mereka dipastikan memiliki strategi khusus untuk menjaring pemilih saat pencoblosan nanti. Dan untuk membahas hal ini, kami sudah terhubung dengan pengamat politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati. Selamat pagi, Pak Wasisto. Selamat pagi, Mas. Pak, ini langsung saja kita kemarin sama-sama menyaksikan bahwa sudah dilaksanakan penetapan calon pasangan
pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan kita Ya. juga sudah menyaksikan bahwa nomor urutnya juga sudah diacak ya Pak ya. Begitu. Kemudian pertanyaan pengantarnya, bagaimana ke depannya ini apa yang harus dilakukan oleh tiga pasangan calon ini? Ya, tentunya yang paling utama adalah mengedepankan kampanye yang berbasis pada pertukaran gagasan ya. Karena kalau kita lihat dari pengalaman pemilu sebelumnya kan selalu diwarnai dengan narasi politik identitas. Jadi saya pikir hal utama yang perlu ditekankan saat pertama kali berkampanye adalah menawarkan gagasan. Karena kalau kita lihat di Jakarta ini kan karakter pemilihnya itu cenderung rasional dan lebih mementingkan rekam jejak. Jadi akan lebih baik kalau gagasan itu juga disambut dengan solusi yang akan disampaikan. Karena dari tahun ke tahun kan masalah Jakarta itu selalu tambah besar. Apalagi dengan Jakarta saat ini yang sudah tidak lagi menjadi ibu kota, tentu akan menjadi tantangan tersendiri pula. Jadi disinilah apa model Jakarta baru yang disampaikan oleh para paslon nanti untuk masyarakat Jakarta ke depan. Itu Mas Habib dan Mbak Cica ya. Ya, Pak Wasisto, jika kita melihat terkait peta kekuatan politik dalam Pilkada DKI saat ini, terutama terkait koalisi partai dan dukungan terhadap calon tertentu, seperti apa Pak Wasisto? Kalau peta dukungan, peta partai memang ini menarik ya, karena kita lihat di Jakarta ini kan juga mengalami pembalian suara. Kalau kita berkaca pada kasus pemilu kemarin kan antara hasil legislatif dengan eksekutif itu berbeda. Jadi saya pikir memang di sini akan terjadi semacam karakter pemilih yang unik ya ke depan. Karena saya pikir dengan adanya koalisi besar ini pun juga akan menghadapi tantangan pemilih yang rasional di Jakarta, dan kadang pula yang underdog, yang mereka yang itu tidak direncanakan untuk menang atau mungkin diwacanakan untuk kalah, malah justru akan memberikan hasil yang maksimal. Jadi memang kalau kita lihat karakter pemilih Jakarta atau secara umum pemilih Jakarta itu selalu berada di menit akhir untuk melihat ke depan seperti apa, karena bisa menjadi salah satu pemilu yang nanti akan dinantikan ya, karena dinamikanya selalu berkembang dan inilah yang menjadi sorotan publik ya. Kalau misalnya ada paslon yang itu ada blunder tertentu atau mungkin ada narasi tertentu, itu akan bisa membalikan 180 derajat pemilih Jakarta sebelumnya yang memilih A bisa bergeser ke B, seperti itu. Baik, Pak Wasisto, tadi di awal Anda sempat membahas terkait dengan gagasan yang ditawarkan oleh pasangan calon. Lantas, apa saja isu-isu utama yang menurut Anda akan menjadi sorotan dalam kampanye Pilkada DKI kali ini? Dan sebenarnya seberapa besar isu-isu tersebut itu dapat berpengaruh terhadap preferensi pemilih? Baik, jadi kalau yang kita bisa lihat pemilu Jakarta nanti kan pemilu pertama setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Tentu tantangan utamanya adalah ekonomi kan, bagaimana mempertahankan Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia ke depan. Nah, kalau kita turunkan dari hal itu, memang variabel-variabel yang bisa kita lihat adalah mungkin ketersediaan lapangan pekerjaan, kemudian bagaimana subsidi sosial masih bisa dijalankan, dan juga mungkin bagaimana mengakomodasi program-program populis yang ada, misalnya perumahan, terus kemudian pelayanan kesehatan, yang saya pikir itu masih menjadi semacam pertimbangan-pertimbangan rasional ya. Di samping pula ada masalah-masalah klasik yang saat ini juga masih belum selesai kan, misalnya masalah banjir, masalah kemacetan, masalah polusi udara. Jadi kita melihat bahwa tantangan Jakarta ke depan adalah masalah ekonomi, di samping pula masalah klasik yang sebelumnya belum pernah teruraikan secara pasti. Jadi itulah yang menjadi dua faktor penting dalam melihat preferensi pemilih Jakarta ke depan, Mbak Cica dan Mas Habib ya. Ya, Pak Wasisto, selain kampanye ini kan salah satu yang akan dihadapi para paslon ini adalah debat. Jika berbicara konteks debat kandidat, sejauh mana kemampuan komunikasi dan retorika masing-masing calon ini dapat mempengaruhi persepsi publik dan elektabilitasnya? Kalau komunikasi dan retorika itu saya pikir ke depan akan lebih baik kalau
masing-masing paslon itu langsung menawarkan gagasan ya, daripada menawarkan narasi-narasi yang itu sifatnya ngambang ya. Karena saya pikir pemilih di Jakarta kan sudah tahu banyak ya masalah-masalah yang mereka hadapi dan masalah yang selalu mereka lewati selama ini. Jadi saya pikir akan lebih baik kalau ke depan itu debatnya lebih menawarkan solusi atau gagasan yang pasti ya. Ya. Karena kalau misalnya menawarkan sesuatu yang sifatnya retoris, sifatnya wacana, Ya. saya pikir masyarakat sudah lelah dengan hal itu ya. Karena memang di sini yang dinanti-nanti masyarakat adalah solusi dan penyelesaian masalah yang belum selesai seperti apa sebenarnya. Ya, baik. Pak Wasisto, terkait dengan pemilih lagi ini Pak, bagaimana sebenarnya tren partisipasi pemilih di Pilkada DKI Jakarta pada tahun-tahun sebelumnya dan apa saja sebenarnya langkah strategis yang bisa diambil untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada kali ini? Baik, jadi kalau kita lihat dari Pilkada Jakarta yang pertama kali langsung dilaksanakan tahun 2007, memang sampai pada 2017 terakhir itu selalu menunjukkan tren preferensi yang berbeda ya, atau partisipasi yang berbeda ya. Kalau 2007 partisipasinya lebih mengedepankan narasi-narasi primordialitas ya, misalnya narasi kedaerahan dalam hal ini. Kemudian 2012 itu lebih menawarkan narasi populisme, 2017 itu lebih menawarkan narasi religiositas. Jadi saya pikir kalau kita lihat dari tren-tren sebelumnya, pemilih Jakarta selalu dinamis, karena memang di sini tergantung pada sosok yang diusung nanti. Ya. Karena kalau kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya, sosok itu yang menyimpulkan narasi kampanye yang akan ditawarkan, dan itu yang ditanggapi oleh para pemilih di Jakarta. Ya. Jadi saya pikir ini yang akan masih menjadi tanda tanya besar ya, narasi seperti apa yang akan ditawarkan oleh para paslon ini. Karena kalau kita lihat dari edisi pemilu sebelumnya ya, di 3 edisi itu narasinya selalu berbeda dan selalu berkembang. Ya. Antara narasi primordial, narasi populisme, narasi religiositas. Nah, ini apakah akan menjadi narasi baru di tahun 2024 ini atau kembali lagi ke salah satu narasi yang telah berkembang di 3 edisi pemilu sebelumnya? Pak Wasisto, ini kan kalau dilihat dari 3 paslon, ini kan tidak ada yang petahana. Kemudian seberapa besar sih pengaruh faktor non-ideologis seperti popularitas, public figure, atau mungkin pengaruh media sosial dalam menentukan hasil Pilkada Jakarta? Kalau faktor media sosial, saya pikir masih menjadi semacam preferensi utama ya Mbak Cica ya. Karena kalau kita lihat dari pemilu yang lalu, pengaruh media sosial terutama lewat TikTok ini kan sangat-sangat masif ya, mempengaruhi generasi pemilih muda sekarang ini. Ya. Jadi kalau kita lihat memang pengaruh sosial media, terutama bagi mereka yang nanti akan menggunakan kecerdasan artifisial ya untuk bisa make up narasi kampanye atau mungkin membuat gimmick politik, itu yang mungkin akan lebih dinantikan ya, karena saya pikir kalau figur itu perlahan-lahan sudah mulai mengendur ya, karena kalau kita lihat dari pemilu sebelumnya, saya pikir bantuan teknologi semacam ini yang saya pikir akan lebih menjadi faktor determinan untuk bisa mengimprovisasi citra kandidat dan juga program-program apa yang kita nanti bisa lihat dari masing-masing paslon ini. Karena saya pikir kalau figur atau mungkin faktor personalisasi politik lain, saya pikir sudah menjadi tren yang selalu berkembang. Cuman kalau kita lihat dari pemilu 2024 lalu di pemilu nasional tentunya, kita bisa melihat bahwa pengaruh sosial media, gimmick-gimmick politik itu yang lebih diharapkan muncul ya, karena memang di sini kan pemilih muda kita itu kan cenderung lebih mengedepankan isu, kemudian juga gimmick. Hal-hal yang sifatnya remeh-temeh dan trivial ini yang saya pikir lebih berpengaruh daripada hal-hal yang sifatnya ideologis atau mungkin berbasis figur sebenarnya. Baik, Pak Wasisto, terkait dengan sosial media tadi Anda sempat menyinggung, saya ingin menanyakan bagaimana Anda menilai strategi kampanye dari masing-masing calon, baik itu dari segi pendekatan media konvensional maupun digital, serta keterlibatan masyarakat secara langsung.
Kalau strategi sosial media ini kan sebenarnya ada yang langsung dan tidak langsung ya. Ada yang uh, figur yang memang itu dekat dengan sosial media sehingga mereka bisa langsung engage dengan pemilih. Ada pula yang digerakkan oleh tim suksesnya masing-masing kan. Jadi kalau kita melihat memang akan terjadi semacam keterikatan publik yang berbeda ya antara sosial media yang itu langsung digerakkan oleh kandidat atau mungkin dengan tim suksesnya. Nah, pengalaman-pengalaman sebelumnya memang kita bisa melihat bahwa postingan langsung yang itu disampaikan oleh figur itu yang mungkin lebih mengena ya. Karena itu lebih genuine, lebih orisinal daripada postingan-postingan yang itu digerakkan oleh tim suksesnya yang itu mungkin lebih artifisial, lebih mengedepankan secara general. Jadi itu akan berpengaruh pada level engagement publik pada kandidat. Dan soal partisipasi publik, saya pikir di sini memang kita tidak bisa memukul rata ya, karena ada partisipasi publik yang nanti sifatnya berbasis partisan atau figur. Karena kita lihat kalau dari hasil pemilu Jakarta yang lalu di Februari itu kita bisa melihat bahwa ada tren kenaikan pemilih Muslim ya dengan naiknya PKS sebagai pemenang di Jakarta. Jadi saya pikir memang di sini yang kita bisa melihat nanti partisipasi itu mungkin ada yang berbasis figur, ada yang mengedepankan sisi religiositas, dan mungkin hal-hal yang sifatnya ya teknokratis mungkin ya kalau kita bisa membaca dari refleksi pemilu kemarin, Mbak Tisa dan Mas Habib. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya pengamat politik BRIN Wasisto Raharjo Jati. Diharapkan nantinya kampanye damai akan berlangsung di Jakarta dan isu dan debat untuk mengaju isu tentang ide-ide gagasan dapat membantu pemilih yang belum menentukan pilihannya. Terima kasih Pak Wasisto Jati atas waktunya.